Belasan tower provider di Kabupaten Trenggalek diduga dibiarkan tak berizin selama puluhan tahun. Akibatnya potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari retribusi tower bocor hingga ratusan juta rupiah. Tower yang diduga tak berizin tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Dari hasil rapat kerja antara Komisi 2 DPRD Trenggalek dan Dinas PUPR, diketahui jika saat ini masih ada 12 tower provider yang belum melengkapi perizinannya. Ironisnya, tower tersebut sudah beroperasi selama puluhan tahun, namun belum ada upaya penertiban dari pihak terkait. Perizinan yang belum dilengkapi tower tersebut terkait kelengkapan izin mendirikan bangunan atau IMB, ataupun dugaan pendirian tower yang menabrak rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Ketua Komisi 2 DPRD Trenggalek menyampaikan dari hasil klarifikasi sejumlah organisasi perangkat daerah mitra, meliputi Dinas PUPR, DBMP TSP, dan Satpol PP, diketahui jika tower provider yang diduga ilegal tersebut tidak dilengkapi perizinannya terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan tower. Sehingga hingga saat ini tower tersebut belum dilengkapi dengan perizinan. Yang tidak punya izin, kemudian tidak masuk restribusi IMB-nya, tidak masuk, dan sudah beroperasi puluhan tahun. Ini menjadi target kita, harus segera kita urai, harus kita selesaikan. Kalau satu tower katakan sudah bisa mampu menyumbang PAD 2.600 contoh ya, ini jadi contoh, dikali 12 tower sudah berapa setahun. Jadi kita kalkulasi kalau sudah berjalan kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun kan sudah banyak uang yang terbuang ya, tidak kita manfaatkan atau tidak kita dapatkan. Oleh sebab itu tadi kami minta untuk ditertibkan, mulai dari izinnya, kemudian Satpol PP dan juga perizinan harus mampu menegur atau dengan mekanisme yang ada. Lakukan surat teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak disiplin tentunya kita berhak untuk melakukan penegakan perda ya, untuk diberhentikan operasionalnya, bisa itu. Makanya saya tadi menyampaikan kepada Satpol PP agar menertibkan perda-perda yang sudah ada untuk membantu pemerintah daerah mendapatkan sumber-sumber pendapatan PAD utamanya. Lokasinya di mana saja Pak itu? Kalau lokasinya saya kurang tahu ya, ada datanya di PUPR, banyak, hampir menyebar di 14 kecamatan. Ada yang satu kecamatan itu 2-3 itu tidak berizin tapi sudah beroperasi puluhan tahun. Ada berapa itu semua? Total menurut informasi yang saya dapat ada 12 tower yang tidak punya izin, tidak masuk PAD, tidak nyumbang PAD, kemudian ngeruk duit Trenggalek. Sudah berapa lama itu Pak? Puluhan tahun. Mugianto juga menjelaskan imbas dari operasional tower provider ilegal itu berimplikasi pada kebocoran PAD. Misal potensi retribusi untuk satu tower yang beroperasional itu bisa mencapai 2,6 juta rupiah per tahun, maka potensi 12 tower yang sudah menyentuh angka 31,2 juta per tahun. Jika sudah 10 tahun beroperasi, artinya potensi pendapatan itu bisa mencapai 312 juta rupiah. Terkait hal ini, ia menekankan untuk OPD yang bersangkutan segera mengambil langkah penertiban. Pasalnya, pendirian tower itu diduga melanggar peraturan daerah yang berlaku.